Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, Bung Hasto Kristianto dalam podcast bersama Koni Ragundini di Akbar Faisal Unsensor itu pernah mengatakan bahwa Jokowi ingin melakukan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Dan pada kesempatan kali ini, Bung Yudi Purnomo yang notabene ex penyidik KPK, masa Firly Bahuri sebagai ketua KPK, membongkar ternyata bukan Pak Jokowi yang ingin melakukan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan, akan tetapi itu ternyata dilakukan oleh PDIP dan Hasto Kristianto melalui Ketua KPK yang ditunjuknya yakni Firly Bahuri. Nah, tak perlu panjang lebar seperti apa Bung Yudi membongkar fakta tersebut, kita simak videonya berikut ini. Kalau misalnya pembelaan dilakukan secara media, ya mungkin mereka merasa kuatnya di sana ya. Apalagi saya melihat kan memang kenapa selalu dituduhkan ke Jokowi ya dibandingkan dengan menghadapi sidangnya gitu ya, menghadapi penegak hukumnya, karena kan pengen riding the wave gitu kan. Ya karena ya mungkin ada mereka ada wah kita nggak boleh nih kita sendirian, kita bersatu dengan orang-orang yang benci Jokowi gitu ya. Ya yang ini sebagainya dengan harapan, tapi mereka lupa ya kan mereka juga pernah bermusuhan dengan orang-orang yang benci Jokowi juga ya kan. Jangan gue pura-pura damai lalu Itulah ini adalah bahasa kalau intelijen kan decoy ya kan, supaya kemana-mana, termasuk kan ada video ya kan, sampai sekarang belum ada video yang dikeluarkan yang selain yang pertama ya. Padahal kita pengen tahu video-video yang lain kayak apa sih? Ya kan kita pengen tahu aja, kepo kan. Nah, kemudian katanya ada dokumen yang di Rusia. Sampai Bu Koni balik ke sini, podcast lagi kalau nggak salah ya. Belum muncul juga, padahal katanya udah dilegalisir notaris sana. Itu ya titipan kan katanya harus diseperintah yang punya kan Mas Hasto. Jadi Mas Hasto belum rilis, kan baru dirilis dua lah. Satu yang soal Formula E, Pak Jokowi minta Mas Anies ditersangkakan. Yang kedua soal revisi Undang-Undang KPK itu atas perintah Jokowi. Kalau yang Pak Anies saya udah tegas ya, itu bukan perintahnya Pak Jokowi lah gitu ya. Kalau misalnya perintahnya Pak Jokowi, misalnya kenapa harus ada drama kasusnya Formula E di KPK sampai 2 orang ya deputi penindakan ya, kemudian direktur penyelidikan itu harus dikembalikan ke polisi. Yang kita waktu itu rame-rame kan, wah kita tolak. Akhirnya kan ya kalau yang deputi penindakan alhamdulillah jadi Kapolda ya kan. Nah, kalau direktur penyelidikan sekarang Kapolda juga di Kaltim gitu ya. Tapi ya, akhirnya dia kembali kan. Ya kan masih ada yang aneh itu gitu ya. Jadi kalau misalnya itu yang pertama, jadi betul lah. Kemudian yang kedua pelemahan, pelemahan jangan cuci tangan dong. Ya kan semua terlibat ya. Saya kan waktu itu juga demo juga kan. Ya banyak tuh spanduk gitu kan. Ya kita waktu juga menyayangkan kenapa Pak Jokowi mengeluarkan supres ya. Tapi kan kemudian akhirnya kemarin terjawab, Pak Jokowi kan membalas video itu ya. Ya katanya waktu itu semua partai sudah setuju. Ya sudahlah gitu ya. Sampai PKS dan Demokrat yang waktu itu oposisi. Makanya oposisi dan koalisi pun setuju. Ya memang aneh ketika melemahkan KPK cepat sekali tuh undang-undang. Ya kan? Tapi begitu undang-undang perampasan aset sampai sekarang jauh panggang daripada api. Tapi soal tadi Pak Hasto bilang waktu itu kan $3 juta ya operasi untuk penyelamatan untuk pelemahan KPK, itu menurut Abang? Buktikan dong. Kita pernah loh ada orang yang seperti dia. Jangan salah, bendahara bendum Demokrat saat itu Nazarudin. Nazarudin ngebuka sebuka-bukanya. Ya, dia buka ke atas, buka ke samping, buka ke bawah. Ya, akhirnya kan banyak kasus yang terbuka sama dia, jadi nggak mau masuk penjara sendiri gitu ya. Nah sekarang kan menarik, kita tahu bahwa semua tadi Mas sampaikan kan Mas Budi bahwa semuanya setuju. Nah itu fakta politiknya begitu. Betul. Kan memang. Nah $3 juta ini buat siapa? Nah berani nggak Hasto buka kan? Betul. Apakah ini akan seperti kasusnya suap cek pelawat? Ya kan? Waduh, bisa gawat. Tapi di video itu Pak Hasto juga bilang, saya tidak ada bukti. Nah itu demi Tuhan. Iya. Sumpah demi Tuhan, ada Tuhan di bawah kan? Ya kalau sumpah demi Tuhan kan memang tanggung jawaban
ke Tuhannya pribadi gitu ya. Nggak bisa disidik kan? Nggak bisa sidik. Ya. Tadi betul, Ari kan bilang nggak ada buktinya itu ya gimana omon-omon. Ini baru video pertama lo udah begini, udah mengecewakan. Ini mana video berikutnya? Karena kalau misalnya mau pukulannya punch-nya oke ya. Harusnya video pertama Video pertama beng ya kan. Supaya orang apa kan? nunggu yang kedua Iya, setelah itu nyerah orang kan dengan harapan yaudah 2 3 4 enggak, yang pertama udah jurang gitu ya. Ya kan? Ya kan akhirnya karena kan kalau kayak gini kan maunya transaksional loh. Hukum itu kan enggak transaksional. Ya kan? Apalagi KPK kan sekarang baru bisa menghentikan sekarang udah bisa SP3 ya, menghentikan penyidikan kalau misalnya 2 tahun tidak ada bukti. Ini sekarang udah ingkrah. Jadi nggak ada SP3 gitu ya. Jangan 2 tahun. Tadi kan ternyata buktinya udah kuat. Gitu. Jadi menurut saya memang sekali lagi ya kasus ini kan menarik juga karena memang ramai juga dari pihak Pak Hasto gitu ya. Jadi selalu dibahas dari berbagai macam sisi. Terakhir kan utusan-utusan. Kan ramai. Jadi bukan hanya ramai di sidang peradilan, tapi ramai di semuanya. Ya kan kemarin tadi katakan benar apakah ada pertemuan, ada intervensi gitu kan. Saya pikir kalau ada intervensi ya pasti ketahuan. Ya, muncul pasti muncul di Tempo misalnya kan. Bocor halus ya kan. Pasti ada lah pastilah. Kan ingat loh, saya bilang selemah-lemahnya pegawai KPK sekarang dari sisi status pegawaian, mereka tetap adalah orang yang dulu, yang walaupun ya leader-leadernya ya pada pegawainya udah nggak ada gitu ya, yang istilahnya selama ini keras mewakili mereka, tapi mereka bisa mewakili diri mereka sendiri kok ketika diperintahkan untuk ya melakukan hal yang tidak benar. Seperti itu. Apalagi tadi di tempat-tempat yang KPK banyak ya, ada pencegahan, ada penyidikan. Apa itu tempat penyidikan? Riskan. Ada penyidik misalnya dia bermain sendirian, dia bermain. Kasus-kasus suap penyidikan misalnya robbing kan sendirian. Ya kan? Yeah. Sebelumnya juga ya, ada 2 lah ya, dibawa ke sidang. Tapi sendirian karena nggak bisa mempengaruhi gitu. Dan ini yang menurut saya masih menjaga marwah KPK. Makanya saya katakan tadi KPK itu adalah lembaga panas, ya karena di sana ada berbagai macam elemen gitu saya kan, lu bisa menguasai elemen air, tapi ada elemen tanah, ada elemen api, ya kan emangnya bisa menguasai semua elemen, ya kan, benar nggak? Sakti, kalau ada yang bisa menguasai 5 elemen itu sakti gitu kan, sakti banget gitu. Belum ada ya? Belum ada lah, gitu. Iya. Dan tadi Bang Yudi sempat singgung soal Anies misalnya. Ya. Itu apa kepentingannya Bang? Memang berarti memang ada kan upaya untuk tersangkakan Anies, upaya itu ada kan berarti? Ya ada keinginan. Tapi mau berapa belas kali ekspos pun ya kalau memang Bang Anies ya nggak ada bukti ya nggak akan naik. Mau siapapun yang memerintahkan ya, mau kemudian supaya ini terkait dengan politik zaman dulu gitu kan, ya nggak akan bisa gitu. Saya juga nggak paham gitu ya. Kalau misalnya dikatakan bahwa ada intervensi, saya katakan kasus Anies sudah tersangka Anies. Yang mau Anies tersangka waktu itu siapa? Firly? Iya pastilah gitu ya. Makanya kan kenapa dipulangkan, ya kan? Seperti itu. Jadi makanya kenapa ya tadi saya katakan bahwa sebenarnya ya KPK itu sekali lagi nggak akan sulit mentersangkakan orang kalau memang dia nggak ada buktinya. Ya. Oh menurut Abang Firly ini bukan suruhan Jokowi berarti? Ya enggak lah. Kan Jokowi ini kan ketika Firly naik ya kan nggak terlalu hubungannya sebenarnya ya nggak terlalu inilah ya. Justru Firly ini entah dia bermain buat siapa, akhirnya kan dia menyingkirkan kita, ya kan? Bahkan di saat itu dia menyingkirkan, Jokowi malah nggak mau, ya kan? Jokowi nggak mau, ya itu Firly tetap menyingkirkan. Bahkan inilah kita itu yang Firly itu memang jagonya di situ ya. Dia tuh nggak mau sendirian menyingkirkan. Makanya dalam berita acara rapat koordinasi penyingkiran kita, saya Bang Novel itu yang tanda tangan, ya itu 5 pimpinan KPK, ya kemudian Menpan RB saat itu, ya. Kemudian Menkumham Pak Yasona, kemudian Kepala BKN,
Kemudian dulu ada namanya ketua komisi ASN, ya. Ada LAN juga. Jadi Lengkap ya? Jadi lengkap untuk menjikan kita. Bahkan tesnya itu pun tes wawasan kebangsaan itu melibatkan BIN misalnya. Ini kan sungguh aneh dalam undang-undang yang hanya alih status gitu ya. Ada hanya administrasi. Nah, ketika dikatakan bahwa kok kebetulan gitu ya. Kok kebetulan semua anggotanya ada pegawai pengurusnya. Kok kebetulan orang-orang yang menangani suatu perkara. Seperti itu. Jadi ini menarik gitu. Kenapa Firly pengen banget gitu ya. Dan tadi saya katakan ketika misalnya Bang Novel sudah tersingkir pun. Bang Anies pun tetap nggak jadi tersangka. Ketika dulu dituduh-tuduh gitu ya. Ya karena apa nggak ada bukti. Dan katakan sampai sekarang pun ya nggak mungkin ya kalau nggak ada alat buktinya. Dan itu aja sudah menurut saya paling jelas lah. Jadi ketika Hasto KPK mentersangkakan, ya tentu ada alat bukti, ada perbuatannya. Gitu. Nggak mungkin kosongan lah ya. Nggak mungkin kosongan, gitu. Jadi sekali lagi bahwa memang kasusnya Hasto itu murni penegakan hukum. Ya, silakan saja bertarung kalau memang dirasa dakwaan KPK ada yang missing link misalnya, ada yang kabur misalnya, ya silakan aja. Tetapi kan di persidangan nanti itu semua akan dibuka. Saksinya siapa? Akan hakim boleh bertanya juga. Ya, penasihat hukum bisa bertanya. Kemudian barang buktinya dijembreng. Ini loh barang buktinya, ini loh alat buktinya, ini keterangan ahli, ini keterangan ini. Apalagi peradilan yang menyita perhatian publik seperti ini kan pasti kan live terus. Iya betul. Iya kan? Live terus seperti itu. Baik, sahabat-sahabat sekalian, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.